Halo teman-teman, apa kabar? Untuk memenuhi tuntutan tugas mata pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS 1 SMAN 1 Tuban, saya, Alia Fadila Rizky, absen 3, akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengunjungi lokasi di mana saya menemukan integrasi sosial berupa perkumpulan pedagang warung makan. Yuk mulai menganalisa. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan apa itu integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat, supaya menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki fungsi serasi. Menurut William F. Cockburn dan Meyer F. Nimcoff, integrasi sosial dapat terwujud dengan adanya keberhasilan anggota masyarakat dalam mengisi kebutuhan mereka, kesepakatan bersama tentang norma dan nilai, serta pelaksanaan nilai dan norma secara konsisten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu contoh integrasi sosial di sekitar saya. Di depan rumah saudara saya yang berlokasi di Jalan Nologaten, Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat satu tempat lumayan besar yang berisikan berbagai macam usaha warung makan. Ada pecel lele, ada bakmi Jawa, dan masih banyak lagi. Lalu, apa hubungannya dengan integrasi? Ya, para pedagang tersebut tentunya membentuk suatu perkumpulan atau komunitas yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi dalam memelihara satu tempat usaha yang digunakan bersama. Masuk ke tahap analisis. Setelah mengamati apa yang terjadi di sana, saya dapat menyimpulkan bahwa bentuk integrasi komunitas pedagang warung makan ini termasuk bentuk integrasi nilai yang mana telah disebutkan oleh Myron Weiner. Mengapa demikian? Sebab arti dari integrasi nilai sendiri yakni adanya kesepakatan atau konsensus nilai yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Hal ini selaras dengan ciri-ciri bentuk integrasi yang saya hadirkan. Para pedagang warung makan tentunya berkesepakatan untuk membentuk suatu komunitas demi kelancaran berlangsungnya proses berdagang yang mana menjadi mata pencarian mereka. Apabila dilihat dari pernyataan Paulus Wirutomo, contoh yang saya hadirkan ini masuk dalam integrasi normatif. Integrasi normatif terbentuk karena adanya kesamaan nilai, prinsip, dan aturan antara berbagai kelompok. Hal ini sesuai dengan integrasi yang terbentuk di antara para pedagang warung makan sebab mereka merasa ada kesamaan nilai, yakni mencari nafkah, prinsip, yakni menjalankan usaha, dan aturan di mana mereka memelihara ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan tempat usaha bersama yang harus ditaati. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa perkumpulan atau komunitas pedagang warung makan dalam satu tempat ini berbentuk integrasi nilai menurut Myron Weiner dan berbentuk integrasi normatif menurut Paulus Wirutomo. Proses terbentuknya integrasi ini juga sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Suyono Sukanto, di mana proses selalu diawali oleh akomodasi, yakni adanya kesadaran dan keinginan untuk bekerja sama. Di sini, para pedagang memutuskan untuk bersepakat membentuk perkumpulan untuk menunjang kelancaran kegiatan berdagang mereka. Lalu, kedua, kerjasama, di mana para pedagang bekerja sama untuk memelihara ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan tempat usaha bersama. Yang ketiga, ada koordinasi, di mana masing-masing pedagang berupaya untuk menjaga kerukunan guna meningkatkan kesatuan. Dan yang keempat adalah asimilasi, di mana para pedagang sebagai warga kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Dari apa yang telah saya jelaskan dari awal hingga akhir, tentunya rekan-rekan dapat menarik kesimpulan mengenai contoh integrasi sosial yang saya hadirkan, yakni perkumpulan pedagang warung makan, di mana berbentuk integrasi nilai dan integrasi normatif terbentuk berdasarkan faktor kesamaan tujuan yakni mencari nafkah dan telah memenuhi 2 syarat dan 4 tahapan proses sehingga dapat dinyatakan sebagai integrasi sosial. Teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita. Lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih sudah menonton.